tiba-tiba nangis sendiri tuh. Yang nggak tahu kenapa, Mak, minta maaf kalau selama ini ada salah, pokoknya minta doa biar bisa sukses, biar bisa bahagiain Mak ini gitu kan. Minta maaf, didoain, terus dipeluk, badan tuh kayak plong gitu, enak banget. Nah di situ mulai ada sedikit perubahan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvan Niam aslinya, tapi nama beken orang-orang biasanya manggilnya Bong Avan. Saya itu ngembangin bisnis Baleo Mall, terus juga selain Baleo Mall itu ada tim untuk dropshipping. Di perusahaan saya baleomall.com itu saat ini udah punya sekitar 40-an ribu dropshipper yang daftar. Suppliernya yang terhubung itu ada 1000 lebih. Kan yang aktif itu sekitar 40-50%. Senang banget ya itu, dan itu nggak bisa dibeli ya ketika ada member-member yang bisa sampai omsetnya ratusan juta sampai miliaran gitu tuh. Ada kepuasan sendiri gitu. Tapi ketika kita bisa member-member itu dari banyak member, sebagian besar itu menghasilkan dan sampai tembus ratusan juta, miliaran, itu luar biasa lah buat kita. Jadi goal kami memang membantu sebanyak mungkin orang-orang, terutama orang-orang yang nggak punya produk tapi pengen jualan tuh. Nah, kita buka wadah sebagai dropshipper. Nah, dan goal kita membantu mereka biar semakin gede omset mereka. Pada awalnya kan saya pribadi itu dropshipper. Jadi ketika saya pertama kali main bisnis online, modal terbatas, patungan sama teman-teman, kita mulai dropship. Dropship itu waktu itu belum ada Baleo Mall ya. Jadi kita nyari barang supplier di Tokopedia gitu kan. Bukan ngambil barang tapi cuma ngambil gambarnya doang. Deskripsinya, judulnya, harganya, beratnya, tak ambil tuh datanya. Pertama jualan di Shopee. Jadi dari Tokopedia tak lempar di Shopee, harganya tak naikin. Dari dropshipping itu mulai menghasilkan. Dari situ kan muncul tuh problem, terus cara kerja yang nggak efektif, sehingga kepikiran kalau ini kita bisa atasin, itu pasti kerjaan makin efektif banget, makin cepat kayak gitu. Nah, makanya salah satu Baleo Mall tercipta itu dari keresahan kita. Jadi kita dropshipping, apa nih yang kurang, apa yang tidak efektif, apa yang perlu tambah untuk menjadi alat bantunya. Nah, itu kita sediakan semuanya. Dari situ pun alhamdulillahnya juga respon pasar teman-teman yang bergabung itu juga ternyata memang benar-benar terbantu ya. Dari mereka yang awalnya yang pertama susah tuh nyari supplier. Nah, sekarang kan dengan maraknya dropship ya, dengan maraknya dropship itu kan di Tokopedia katakanlah, kadang orang kebanyakan, walaupun nggak semua, kebanyakan tuh susah bedain antara dropshipper sama supplier. Nah, kadang aku kayaknya ini toko bagus nih, tak jadi supplier, ternyata dropshipper gitu kan. Nah, makanya kita bentuk Baleo Mall. Yang pertama itu kita nyediain supplier tuh, kita gandeng para produsen, importir, UMKM untuk menjadi supplier di Baleo Mall. Nah, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua itu banyak teman-teman yang sebenarnya di ilmu tuh banyak banget sih ya. Kita belajar di YouTube, di internet, cuman nggak terpola. Kayak YouTube atau internet itu kan puzzle tuh, ilmunya tuh banyak banget sebenarnya, cuman puzzle terpecah-pecah. Nah, ketika orang mau belajar di sana kebanyakan ya nggak urut, polanya tuh nggak pas gitu kan. Nah, makanya di Baleo Mall kita rangkum tuh puzzle menjadi satu bagian yang utuh, dan itu ditambah lagi dari pengalaman saya pribadi dan teman-teman pribadi di sini secara ilmu yang efektif untuk menghasilkan penjualan yang modalnya kecil tapi menghasilkan penjualan yang gede itu kayak gimana. Nah, kita sediakan semuanya. Selanjutnya lagi hubungan antara supplier sama dropshipper. Dulu waktu aku jadi dropshipper tuh kan banyak banget komplain tuh ketika barang yang dikirim rusak atau nggak sesuai. Nah, itu komplainnya tuh agak ribet banget. Nah, di Baleo Mall kita jembatan itu antara dropshipper sama supplier. Ketika ada barang nggak sesuai atau kiriman yang bermasalah, itu kita jembatani lah, kita hubungkan biar dropshipper sama supplier ini nyaman dalam berhubungan. Intinya sih Baleo Mall tuh wadah dari keresahan-keresahan kita dulu, dan alhamdulillah sangat-sangat buat tim saya pribadi ini juga sangat terbantu sekali gitu kan dengan adanya Baleo Mall. Bahkan sempat kepikiran tuh ini kayaknya dipakai sendiri cocok nih gitu. Tapi kita udah buka ke teman-teman luar, siapapun itu boleh masuk ke Baleo Mall. Ya semoga sih ini jadi silah rezeki, manfaat buat teman-teman di luar sana yang pengen belajar bisnis online.
Sebenarnya saya itu anak muda yang nakal mungkin ya. Sekarang usia bulan Januari 2022, usia saya itu 28. Kelahiran 93 bulan November akhir. Saya itu sebenarnya juga mulai bisnis itu dari semenjak lulus SMA. Nah, waktu SMA itu saya sebenarnya nggak ada basic bisnis usaha, itu nggak ada sama sekali karena aku lebih seneng nongkrong sama ngeband. Habis lulus SMA, waktu nunggu lulusan itu ada temen ngajakin, cuma nipu ngajakin tapi ngapusi itu bohong gitu kan. Ini ada kumpulan nih band, seluruh band di Salatiga gitu kan, dateng gitu kan. Waktu datang ternyata itu presentasi MLM, tapi waktu itu aku masih bener-bener polos kali ya, masih polos banget, nggak ngerti MLM itu apa, nggak ngerti bisnis, pokoknya masih blur, masih buta banget sama bisnis. Nah, ketika di presentasi itu bilang 300.000 sehari kalau kamu ngambil satu titik gitu kan, satu kememberan. Nah, kalau kamu ngambil 3 kali 3, kalau ngambil 7 kali 7. Nah, yang di pikiranku langsung, wah kaya iki aku, sugih iki. Kenapa? Temanku banyak gitu kan, langsung join tanpa pikir panjang. Sebenarnya aku sempat bilang sama orang tua setelah pulang dari presentasi itu, bilang orang tua, tapi orang tua nggak setuju kan. Oh, ini gini bisnisnya gitu kan. Cuman karena udah wah kaya nih gitu kan, udah mikirnya kayaknya gampang, temanku banyak gitu kan. Gitarku lah tak jual tuh, gitar elektrik waktu buat ngeband tak jual, tak buat join waktu itu 7 titik berapa juta gitu lupa saya. Terus semua teman-teman SMA, teman band, teman nongkrong, tetangga, saudara tak ajakin semua dan kebanyakan nolak. Agak dijauhin mungkin kali ya dari teman-teman, karena ke teman itu wah pasti MLM, wah ngajakin, ada persepsinya pada negatif duluan kan. Tapi alhamdulillah walaupun di MLM itu 2011 ya lulus SMA, banyak penolakan dan secara finansial, hasil finansial itu belum ada, tapi aku bersyukur mentalnya kebentuk mas. Itu kan ditolak orang, presentasi sama orang yang kenal, terus disuruh sama leader itu ke masjid, biasanya itu habis duhur itu nongkrong di masjid karena banyak orang yang istirahat, pura-pura aja kenalan gitu kan, pura-pura kenalan, sok keren aja lah gitu. Mas habis sholat ya? Oh iya, langsung ngobrol-ngobrol minta kontak presentasi MLM. Mungkin menurut saya itu pengembangan diri mental yang aku sangat bersyukur sebenarnya. Walaupun secara hasil nggak ada, tapi aku waktu itu bersyukur banget kenal sama MLM. Membuat saya itu lebih bermental, lebih berkembang lagi dari sebelumnya. Karena sebelumnya tuh nggak pernah sama sekali mas mikir masa depan, mikirin orang tua, itu nggak pernah sama sekali. Setelah disentil di MLM, ikut training macem-macem ya kan, langsung bisa nangis, kebayang orang tua, kamu mau ngapain sama orang tua kamu tuh nunggu kamu untuk kamu sukses katanya gitu. Nah dari situ kan mulai punya dreams ya, punya planning ke depan yang itu sebelumnya nggak pernah terpikir. Nah jadi mental, pengalaman, pengembangan diri, terus relasi juga, prospek kenalan sana sini. Nah terus aku juga sempat ngerantau ke Jakarta tuh. Ada kawan leader juga sih, dia ngerantau ke Jakarta kok bisa beli mobil gitu. Langsung ikutan ngerantau tanpa pikir panjang gitu. Ngerantau ke Jakarta 6 bulan. Itu karena aku nggak punya tujuanku cuma ngembangin bisnis MLM gitu kan. Nah, aku nggak ada tempat tinggal, mau ngekos pun juga di Jakarta lumayan mahal. Nah akhirnya saya tidur di kantor MLM itu. Nah tidurnya juga sebenarnya di ruang pertemuan. Nah mandinya ya di kamar mandinya umum gitu. Nah terus kemana-mana pernah jalan kaki itu saya sambil prospek sebenarnya, yang ngirit tapi dipikir-pikir sambil prospek juga lumayan gitu kan. Tebet sampai Pancoran jalan kaki, Pancoran sampai gedung JDC itu Selipi, berdua sama kawan tuh ada namanya Om Tio itu orang Salatiga juga, ngerantau ke Jakarta juga tuh, sampai sepatunya itu mangap, burinya belakangnya mangap kayak gitu. Nah terus ini nih, aku dulu pernah tuh busway kan muter-muter terus sebenarnya ya. Jadi busway itu aku nggak pernah berhenti, di setiap pemberhentian tuh ya cuma berhenti tapi nggak keluar kan bisa masuk lagi busway yang lain. Nah keluar itu sambil nyari kenalan, masuk lagi di sini nyari kenalan gitu. Pokoknya setiap hari nyari kenalan terus. Walaupun yang gabung tuh dari 6 bulan, pokoknya di bawah 5 lah. 6 bulan itu pulang, itu sebenarnya bukan gara-gara saya nyerah, gara-gara kantornya horor. Nah pulang pun sebenarnya juga malu sama orang tua. Wah pulang katanya gini, pulang nggak bawa apa-apa, masih minta uang saku pulang buat beli kereta gitu kan. Kalau orang lihat sekarangnya mungkin wah alhamdulillah gitu kan, cuman kan prosesnya panjang banget. 2011 loh itu mas, 2011 gabung MLM sampai 2014 awal. Secara hasil bisa dibilang zong, aku minta orang tua terus minta 100.000. Aku kan punya adik 2, 3 bersaudara, aku nomor 1, adikku 2. Dia kan dikasih uang saku sama bapak ibu, dicelengin. Nah celenginnya tak pinjem dulu gitu buat operasional gitu, terus setiap minggu, setiap bulan tuh kayak gitu terus. Tapi ya alhamdulillah ya dari situ mas saya kok kayak gini, nggak kayak gitu. Mereka adik-adikku juga support dan sekarang ikut bisnis bareng-bareng sama saya juga, alhamdulillah.
belum dapat hasil, cuman secara mental tuh bener-bener luar biasa lah. Itu yang menurut saya itu langkah awal saya untuk menuju ya di titik ini gitu. Pulang pun aku nggak berhenti. 2012 pertengahan langsung kerantau di Jogja, Semarang, sama Jepara. Ya, jadi aku roadshow di 3 kota itu, ngekos di sana, prospek di sana, tapi hasilnya juga sama aja ya. Sempet gonta-ganti bisnis MLM juga gitu kan, karena wah MLM ini kayaknya udah lama banget, susah deh pindah MLM, pindah MLM, pindah MLM. Sehingga ya cuman jadi koto loncat akhirnya ya. Ini baru merintis tiba-tiba pindah ke sini, baru merintis tiba-tiba pindah ke sini. Nah, itu pun mungkin sama di dunia bisnis kali ya. Belum jadi, terus kayaknya itu enak, pindah bisnis. Itu kan malah nggak berhasil sebetulnya, malah membuat kita tuh kayak kutu loncat dan itu nggak ada ujungnya. Sampai saya mikir tuh di 2012 atau 13 gitu. Aku itu kayaknya udah ngerjain semuanya apa yang dikatakan leader atau upline saya gitu kan. Prospek udah, presentasi udah, apa yang belum tak korbanin? Rantau, kuliah sampai nggak tak lanjutin loh. Orang tua saya kan pengennya aku kuliah, cuman aku memilih untuk bisnis gitu kan. Itu udah tak korbanin. Band teman-teman udah hilang semuanya, gitar tak jual, ya kan. Kok teman-teman semua pada ngejauhin. Setiap ketemu pasti ngecengin tapi yang soft gitu kan, yang sangat halus gitu kan. Gimana BMW-nya kapan turun gitu. Wah, itu nangis. Aku tuh salah apa gitu, kayak aku kok dia kayaknya gampang banget bisa sukses. Nah, ada salah satu leader saya waktu itu lumayan menurut saya itu udah sangat kayak kakak sendiri gitu kan, lumayan deket. Coba deh, kamu barangkali ada salah sama ibu, sama bapak gitu. Minta maaf, syukur-syukur bisa cuci kaki ibu. Di sana itu aku cuci kaki ibu beneran tuh, tak niatin. Tapi bingung, lakukan sama manja banget sama ibu, makan disuapin. Terus kalau ya kayak apa ya udah akrab, tiba-tiba nyuci kaki tuh caranya gimana gitu kan. Aku nggak itu proses cuci kaki ibu tuh ternyata nggak gampang juga gitu. Wah, bismillah lah, tak tekatin. Pas jam longgarnya ibu jam 2 siang waktu itu, jam 2 siang, aku siapin baskom aja dulu deh. Baskom sama lap kain, tak masukin air hangat gitu kan. Mau maju aja masih mikir, caranya gimana caranya gimana ya. Tapi setelah aku melangkah pelan-pelan ke hadapan ibu, tiba-tiba kayak hilang keraguan-keraguan atau pikiran-pikiran tadi hilang. Tiba-tiba nangis sendiri om. Nangis sendiri, terus langsung tak taruh. Aku nggak bilang apa-apa, cuman kakinya tak taruh sambil tak masukin ke baskom, tak lap-lapin. Langsung tiba-tiba nangis sendiri tuh. Yang nggak tahu kenapa, Mak, minta maaf kalau selama ini ada salah, pokoknya minta doa biar bisa sukses, biar bisa bahagiain Mak ini gitu kan. Minta maaf, didoain, terus dipeluk. Badan tuh kayak plong gitu, enak banget. Nah di situ mulai ada sedikit perubahan gitu kan. 2013 akhir tuh aku merasa udah sukses, pertama kali dapat duit banyak. Karena bapak saya kan galak, jadi kalau kamu bisnis nggak menurut saya gitu, menurut saya bisnis ODW gitu kan, bisnis sendiri gitu. Bapak saya itu tuh mungkin ya, aku sih sekarang juga paham kenapa bapak kayak gitu. Tetap saking sayangnya nggak mau saya kenapa-napa, salah jalan, sehingga dia agak ketat, agak sedikit kritis gitu kan. Tapi mama saya itu sangat-sangat apapun yang kamu ini tak support gitu. Jadi alhamdulillah saya dapat orang tua yang seperti itu gitu kan, dari bapak yang menjaga ya kan, dari ibu yang selalu ngasih support gitu. Aku sangat-sangat bersyukur banget sampai hari ini. Dan dengan modal 1 juta dari mama itu aku langsung ikut bisnis. Tapi itu bisnisnya kurang bagus ya, ini saya sarankan mending gak usah ikut. Bayar 1 juta gitu kan, sebulan lagi dapat modalnya balik plus 30% tanpa ngapa-ngapain. Nah ini kayaknya bagus nih gitu kan, ikut tuh 1 juta. Nah beneran di bulan Januari 2014 itu dapat 1.300.000. Wah, nah terus di situ ada bonus referralnya juga. Teman-teman yang pernah kenal MLM zaman dulu tak tawarin semua. Bedanya di situ. Kalau MLM sebagian besar nolak, kalau yang investasi ini sebagian besar mau.
bulan Januari, Februari, Maret, total organisasi yang di bawah saya itu udah 10.000 plus dalam waktu 3-4 bulan. Nyebar karena udah gak terkontrol ya. Jadi aku ngerekrut, ini udah pada ngerekrut sendiri udah nyebar gak terkontrol. Dan bonusnya itu luar biasa. Aku beli mobil pertama di sana. Beli mobil impian ya waktu itu, Lancer Evo 4. Wah, itu anak muda. Platnya H8055PK. Bos PK. Wow, keren kali kan. Mobilnya putih, ceper, keren banget lah, modif banget gitu kan. Kemana-mana tuh selalu jadi pusat perhatian. Kalau di Salatiga ya, kota kecil ya, jadi pusat perhatian. Sampai polisi aja hormat. Tapi dari itu, goyah iman. Karena saking gampangnya dapat duit kali ya, mulai ke dunia-dunia yang nggak bener. Karena ketemunya kan sama orang-orang OKB mungkin kali ya, setiap malam, macam-macam lah. Pokoknya ke dunia-dunia malam yang nggak bener gitu kan. Alhamdulillah dari situ ditegur sama Allah. Di Lebaran 2014, bisnis investasi bodong yang saya ikutin itu semi-semi scam, atau mungkin udah bisa dibilang scam kali ya. Kalau saya sih ini nggak rugi ya, karena aku modalnya cuma 1 juta, terus udah berlipat-lipat banyak banget gitu kan. Kalau rugi pun cuma 1 juta gitu kan. Secara pribadi ya, kalau yang kenal-kenal kayak tetangga, saudara, dan ikutnya rata-rata bukan dikit gitu kan, bukan 1 juta 2 juta, ada yang puluhan sampai ratusan. Dan aku juga sama-sama korban juga, kayak nggak tahu ini perusahaannya di mana gitu. Ini kan kita udah sama-sama tahu resikonya, tapi orang itu nggak pada mau tahu kan, nggak mau pada nagih. Totalnya itu sebenarnya nggak banyak, 200 jutaan. Sama bapak saya itu juga ikut, itu 500 juta. Tak usahain lah, nanti cari informasi tentang bisnis ini, nanti gimana ke depannya dan lain-lain. Tapi kan makin lama makin brutal, bawa polisi, bawa preman, bawa tentara, macem-macem gitu kan. Nah, aku langsung gimana caranya ini biar balik nih. Nah, ada yang bilang loh, dan itu ternyata keliru. Kalau ada yang bilang gini teman, kalau kamu kehilangan cincin di kamar mandi, jangan cari di taman, gak bakal ketemu. Nah, carinya di kamar mandi juga dong. Hilangnya di bisnis investasi bodong, jangan nyari yang lain, susah. Nyarinya di investasi lagi, yang lain gitu kan. Nah, habis yang satu scam itu kan muncul banyak tuh. Nah, mulai tapi modelnya udah nggak ada gitu kan. Mobil belum tak jual waktu itu, tapi masih sayang gitu kan. Nah, coba deh pinjem duit gitu. Pinjem duit ke bank belum bisa karena waktu itu umurnya di bawah 20. Nyari ada relasi nggak yang bisa minjem duit atau investor lah bahasa kerennya gitu kan. Sebenarnya bukan investor, rentenir dia. Nah, tapi kan kita nggak ngerti tuh. Ya udah pinjem 30 juta. Berapa nanti balikinnya? 2 bulan atau 3 bulan? Per bulan ngasih 10%. Di 30 juta itu di awal udah dipotong 30%, dipotong 10%, 3 juta, berarti setiap bulan balikin 3 juta. Ya 27 juta tak ambil, tak masukin investasi bodong. Yang lain, amsyong lagi. Sampai terakhir itu ada rentenir di Salatiga, aku udah minjem dia, jadi udah 30 nih data ini, tapi scam. Terus aku pengen minjem lagi, tapi dia, wah kemarin aja dia belum dibalikin gitu kan. Yaudah gini aja om, kan dia usaha rental mobil juga. Mobilmu tak rental selama 3 bulan, aku bayar kamu 30 juta ntar ya, tak cicil per bulan gitu. Nah, mobil ini yang tak rental ini tak gadein lagi ke masnya. Jadi mobil dia tak rental, terus tak gadein lagi dia. Jadi bayarnya double, bayar rental plus bayar bunga. Saking puteknya ya, kayak neraka lah buat saya itu. Ini kok aku hidup makin lama kok makin gak enak gitu loh. Ini kok hidupku gini amat gitu kan, sambil nyetir tuh sambil mikir, sambil nangis sendiri, kok hidupku kayak gini. Ada telepon aja, ada telepon tuh pasti langsung kayak hati tuh gak enak, langsung wah ini siapa nih, wah kayak deg-degannya kenceng banget, deg gitu. Sampai akhirnya mobil tak jual, sebagian tak buat ngelunasin. Nah, total dari rentenir tadi sama yang 200 juta awal itu totalnya 1,2. Dari 200 gara-gara rentenir ke rentenir jadi 1,2 M. Wah, nyesek banget gitu kan. Itu kan teguran ya sebenarnya Mas ya. Sampai diajakin temanku ini ngajakin ke Bali sambil liburan, sambil refreshing lah kita. Yuk biar kamu gak stres. Ya sebenarnya sama ke dunia yang gak bener gitu lah. Nah, sampai pada titik di Bali itu sore hari sekitar jam setengah 6, jam 6 itu kan masih terang di sana ya, belum gelap lah. Di Pantai Kuta main ombak, Pak. Iya cuma bawa baju celana gitu doang kan. Itu awalnya segini nih, main river dulu gitu kan. Tiba-tiba di satu ombak terus kok kaki nggak nyampe gitu kan ke pasir, ke dasar gitu kan. Ternyata pasang. Dan pasang aku nengok ke tepi itu udah jauh banget kayak ini gimana renang ke balik tapi nggak nyampe gitu kan, renangnya nggak nyampe, terus minta tolong nggak ada, cuma nunjuk doang di samping itu, cuma nunjuk kok nggak dia nolongin gitu, sampai bener-bener nangis lagi, ya Allah jangan mati dulu, aku dosaku masih banyak, dan itu aku bener-bener keinget dosa banget gitu kan, minta tolong terus doa sambil nangis. Alhamdulillah banget waktu itu masih ada satu bule yang masih selancar, tiba nyamperin seret, itu padahal udah capek renang kan, capek ya renang udah
minum air, renang, minum air, renang, minum air, udah dosaku masih banyak dan neraka nih gitu kan. Terus ngobrol apa nggak tahu bahasa Inggris karena nggak bisa bahasa Inggris. Ngapung, ngambang dulu, sambil alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Berapa saat kemudian penjaga pantainya baru datang nolongin. Nah dari situ malamnya aku langsung mikir, ini aku dapat masalah kok gini, dapat masalah kok malah kayak gini gitu maksudnya. Kok nggak tobat malah makin dalam, makin terjerumus. Nah dari situ langsung aku memutuskan besok langsung pulang ke Salatiga. Sehari, 2 hari, 3 hari merenung terus aku bilang sama bapak, Pak aku pengen mondok, aku pengen nenangin diri. Itu pun kondisi seperti itu sebenarnya orang masih pada nelponin terus, cuman aku udah leleh luweh, cuek dulu lah, aku pengen mondok Pak gitu kan. Mondok di mana gitu, bapak nyaranin di pondok Jawa Timur di Termas karena bapak mondok di sana tuh sama keluarga kan. Aku pengen beda lah, aku mondok di daerah Jepara aku mondok di sana, nomor HP semua tak ganti, jadi biar nggak ada yang ngubungin gitu. Nah di pesantren tuh mulai belajar dari kelas yang paling dasar. Ibtidak, belajar alif, bata, tajwid, alala, tanalul, ilmailah, bisa. Temanku tuh anak SD semua Nah tapi karena saya udah tua ya, maksudnya ya mondok, ustadznya pun seumuran, ngobrol ya, dikasih masukan, dikasih kayak motivasi untuk terus dikenalin sama kiainya pondok. Ilmu-ilmu yang menurut saya itu tuh selama 6 bulan aku mondok belajar banyak lah di sana. Kiai saya bilang gitu, kamu boleh ngejar dunia sekuat, sehebat apapun, sesibuk apapun. Cuman kamu harus ngebatasin gimana maksudnya? Ngebatasin maksimal sampai titik apa? Karena kalau kamu nggak batasin, dunia itu nggak ada habisnya. Kamu nanti malah capek, malah kesasar gitu kan. Mending kamu batasin deh. Sampai batas itu udah dapet, udah fokus ke hal yang lain. Jangan fokus ke dunia lagi. Terus ketika ada apapun yang terjadi di kamu coba berserah diri. Apapun yang memang, misalnya kamu punya masalah A, ya itu memang gara-gara kamu harus terima konsekuensinya. Yang penting kamu jangan ada niat untuk ngemplang, untuk kabur. Ya adepin aja. Mau dikatain, mau diajar, mau dimasukin penjara, ya udah pasrah aja, berserah aja. Ngomong itu kesalahan kamu gitu. Jadi kamu jangan salahin orang lain, salahin ke diri kita. Nah dari situ mulai aku belajar kayak berserah ya, belajar menghadapi masalah yang ada semuanya. Nah dari situ aku pulang lagi Salatiga tuh setelah 6 bulan mondok. Setelah pulang lagi nggak tahu deh, rentenir tadi tuh dapat info dari mana kok tahu aku pulang gitu kan. Nyamperin lagi, cuman dengan kondisi yang berbeda, kondisi yang lebih siap. Intinya saya minta maaf Bu, ada rentenir ibu-ibu lah, maaf Bu, ini kondisinya saya kan nggak ada duit, tapi nanti bakal tak cicil pelan-pelan sampai lunas. Berapanya saya nggak bisa janjikan. Dan kalau misalnya nggak terima ya mau dilaporin ke polisi, mau dihajar, mau diapain terserah, aku pasrah aja lah. Aku ajarnya badan doang gitu kan. Cuman apa, disuruh tanda tangan. Wes, kamu pokoknya setiap bulan harus dibalikin segini ya. Tanda tangan. Insya Allah ya kalau bisa ya Bu ya. Pokoknya harus. Terus yang penting tanda tangan dulu. Tanda tangan. Perjanjian sebulan nyicil berapa juta gitu kan. Bulan depan nggak dapat duit, balik lagi tanda tangan lagi. Akhirnya cuma tanda tangan doang gitu kan. Walaupun ternyata pasrah itu enak gitu ya. Kemarin kan kita bayangin, wah nanti kalau diajar gimana, nanti kalau dilaporin polisi gimana, nanti kalau wah macam-macam pikirannya, ketakutan. Pasrah aja udah, berserah diri aja. Lebih enak gitu kan hati. Saya lakuin terus, tapi aku tetap nyicil, tak balikin lunas. Pokoknya kan sekitar 2018, 19 sudah lunas semuanya. Alhamdulillah. Saya belajar ternyata dalam segala kondisi ketika kita lagi nggak enak atau nggak berserah diri, kita mengambil keputusan tuh bukan secara jernih. Dari 200 juta terus pinjem ke rentenir A, B, C, makin jadi 1,2. Itu kan gara-gara pikiran yang nggak jernih dan panik. Berserah itu sangat-sangat penting. 2016 saya mulai lagi bisnis, masih putar MLM, bikin MLM. Karena mungkin wah ini kok saya susah banget MLM gitu, dikibulin sama orang-orang terus. Terus kan ngumpulin siapa nih yang mau jadi orang-orang pertama gitu kan. Leader-leader pertama kita, pemasar-pemasar kita. Nah dari situ bertahan berapa lama? Hampir setahun kali. Kebanyakan modal tapi nggak ada hasilnya gitu kan. Nah aku mulai agak ngelepasin pelan-pelan. Pertama kali itu saya ngelihat iklan. Itu masih ingat iklannya Albert Leonardo. Nah dia ngajarin Facebook Ads waktu itu, jualan desain baju ke luar negeri. Walaupun itu belum berhasil waktu itu, cuman ilmunya masih sampai sekarang tuh masih tak ingat terus dan bermanfaat. Nah dari situ aku mulai belajar, praktek juga dengan model seadanya. Belum berhasil, nyari peluang lagi. Kan udah ngerti nih bisnis online, digital marketing, internet marketing. Nah nyari peluang, wah ada dropship. Nah mulai nyoba dropship. Nah dari situlah mulai dapat penghasilan. Masih aku tuh sama tim tuh adik ponakan ya, itu
nyekrep bahasanya ya, ngambil data tuh pakai software. Jadi 10.000 sehari uploading Shopee. Dari Tokopedia ambil 10.000, harganya dinaikin 10-20%, lempar ke Shopee. Setiap hari ada aja penjualan. Waktu itu masih gampang, sekarang nggak bisa kayak gitu. Nah dari situ mulai nyari tim, pelan-pelan bangun kantor di rumah. Itu nggak sengaja ketemu Mas Arli Kurnia. Nah Mas Arli Kurnia sambil ngerjain bisnis online itu, bro kamu bisnis apa gitu. Nah Mas Arli udah main Facebook duluan. Nah bro coba deh kamu kan jago nih di dropship, coba kamu share ilmu kamu ke media sosial. Belum di YouTube, waktu itu masih di Facebook, aku share. Mulai rame. Nah terus ketemu sama Mas ABN, Ari Budiman Suko. Kita kombinasikan ilmu kita bareng-bareng nih sampai sekarang kebentuk Baleomol ini. Apa ya, saling melengkapi. Jadi nggak ada kamu sih kok nggak gini sih, kamu nggak gini, nggak gitu, tapi saling melengkapi, saling menutupi gitu. Jadi bener-bener alhamdulillah aku bener-bener bersyukur, bisa dikatakan sih saya beruntung di sini tuh, beruntung bisa ketemu mereka berdua. Kalau nggak ada mereka berdua saya nggak tahu, mungkin saya nggak di sini gitu. Dia sangat-sangat bersyukur ketemu Mas ABN sama Mas Arli Kurnia, dan sekarang makin bersyukur lagi ketemu Kang Jono, diajarin macem-macem, dan timnya ya dan komunitasnya itu makin ilmunya makin lebih, dan tak terapin ke tim teman yang di sini sangat menghasilkan alhamdulillah lah. Kalau di Baleomol sendiri itu saya, Mas ABN sama Mas Arli Kurnia itu alhamdulillah kita sepaham semua, satu tujuh semua lah ya. Sekilas tuh dilihat ya, kalau teman-teman lihat wah pendaftaran lumayan nih uangnya gitu kan, secara materi alhamdulillah memang lumayan juga gitu. Bisnis Baleomol itu nggak bakal sukses kalau membernya sebagian besar nggak sukses. Sekarang kalau kita hanya rekrut atau mencari orang buat mendaftar ya nggak bakal jangka panjang gitu kan, pasti ya lama-lama orang jenuh juga. Goal kita itu di transaksi. Semakin besar member Baleomol itu bertransaksi, semakin sukses Baleomol. Artinya gimana caranya biar transaksinya Baleomol banyak? Kita harus membantu member-member ini gitu. Gimana cara member-member ini biar lebih pinter, lebih menghasilkan. Ketika kita ngajarin orang nih, terus orang itu berhasil, mereka tahu ilmunya, dapat penghasilan di sini, nge-scale up gede-gedean sendiri masing-masing lah. Otomatis ketika transaksinya banyak, yang nggak bisa dibeli sama duit, itu ketika ada orang yang itu banyak banget nih. Dengan gabung Baleomol, ini dia sendiri yang cerita ya, dengan gabung Baleomol dia bisa beli mobil cash R3, mobil R3. Ada namanya Mas Purwanto itu orang Brebes, dia itu tukang cilok, bangun rumah walaupun baru merenovasi pelan-pelan gitu, tapi udah mulai jadi sekarang. Misal nih ada, Mas aku beli mobil nih gitu kan, itu bisa ya Baleomol gitu ya gitu. Aku beli rumah ya kan, aku beli motor, itu kayak bisa ya kayak gini ya. Kayak apa ya, kebanggaan tersendiri mungkin kali ya bahasanya, kebanggaan tersendiri, dan itu membuat kita tuh lebih semangat gitu loh. Semakin banyak orang yang berhasil tuh kita makin semangat karena kita makin seneng gitu, merasa manfaat lah ilmu kita gitu kan. Ilmu yang baik kan ilmu yang bermanfaat ya Om ya, dan itu seneng yang kelebihin dibandingkan pas bagi hasil duit gitu kan. Bisnis Baleomol menjadikan kita berusaha untuk membuat orang lain sukses, membuat orang lain berkembang. Kemarin terakhir tuh siapa namanya? Darin, Garut itu masih SMP. Demi Allah, kemarin itu telepon sama orang tuanya. Nah orang tuanya ngobrol sama saya, masih SMP tuh. Terima kasih Mas Afan, ini dibantu. Wah ini SMP loh. Gitu kan, bapak ibunya sampai segitunya. Alhamdulillah bapak ibunya juga support, soalnya kayak rekening macam-macam, permodalan di awal itu disupport sama orang tuanya. Tapi alhamdulillah kita punya bisnis yang membuat kita itu semangat untuk menjadikan orang-orang semakin berkembang, semakin sukses. Itu yang paling kita syukuri banget. Belum tentu di luar sana kita punya bisnis yang serupa gitu kan. Maksudnya sukses dengan mensukseskan orang lain. Dasarnya kan itu. Baleomol sukses kalau dropshipnya dibawa sukses. Nah makanya alhamdulillah banget, selain ya rezeki secara finansial itu dapat juga ke Baleomolnya, ke kitanya. Tapi selain itu, dengan masalah Baleomol kita bisa menjadikan kita itu semangat gitu loh. Kadang capek nggak capek, terus mikirin terus, riset ilmu terus, bikin program terus dan lain-lain kayak gitu. Kalau orang yang mau belajar itu pasti bisa, karena apa, segala sesuatu itu hanya perlu kebiasaan. Karena kita merasa gak bisa karena belum pernah lihat aja gitu kan, belum pernah megang aja. Tapi kalau kita mau belajar pelan-pelan pasti bisa. Di Baleomol sendiri juga selain dari faktor masing-masingnya ya, kita berusaha membuat edukasi, walaupun itu edukasinya kita sadar belum sempurna banget. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang masih belum kejawab. Nah, tapi kita punya tuh
video tutorial untuk para member-member Baleo Mall. Selain video tutorial, kita juga ada tuh grup untuk semua member untuk tanya jawab, saling sharing. Dan alhamdulillahnya juga sebagian besar itu saling membantu. Jadi kan ada member A nanya gitu kan, kita belum sempat balas nih, dibalas sama member B yang udah lebih jago. Jadi saling membantu, asik. Nah, harapannya dengan edukasi yang serupa, yang seperti itu bisa membuat tuh teman-teman lebih gampang dapat ilmunya. Nah, di Baleo Mall kan sekarang ada program baru tuh rilis di akhir Desember 2021 kemarin. Baleo Mall hanya memfasilitasi dropshipper untuk berjualan di marketplace sama TikTok Shop kayak gitu. Jadi kayak Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop gitu kan. Dulu basicnya juga marketplace. Nah, kita juga mulai praktek, ngebangun tim juga. Nah, dari situ kan ternyata ini menghasilkan. Karena kita nggak berani kalau kita nggak menghasilkan, kita bikin program lah, kita aja belum ngebuktiin gitu kan. Kita udah buktiin berhasil, ya maksudnya bukan berhasil tuh gede banget nggak, tapi menghasilkan ya kan, bisa dikerjakan dan untungnya ya alhamdulillah gitu. Kita menyediakan, kalau kita ngiklan di Facebook Ads ya, jualan di Facebook Ads itu kan pakai iklan tuh, butuh landing page, butuh domain, hosting gitu kan. Nah, di Baleo Mall udah menyediakan hosting, menyediakan domain juga, template landing page yang pernah kita pakai dan menghasilkan, yang konversinya bagus, menghasilkan penjualan bagus, kita kasih di template. Kita apa ya istilahnya, membuat program-program yang saat ini bagus dan fiturnya pasti yang mensupport untuk itu semua. Kayak sekarang jualan yang ramai itu kan kayak di Facebook Ads ramai banget ya, di TikTok Ads, di Google Ads ramai banget. Nah, kita bikin program untuk itu ya, bikin fitur-fitur yang mensupport untuk itu kayak gitu. Wah, terus kita timnya udah mulai banyak nih, ada CS, ada content creator, ada advertiser. Nah, kita bikin juga tuh di Batch Builder ada sub account namanya ya. Jadi login sebagai CS, login sebagai advertiser gitu-gitu, login sebagai content creator atau login sebagai owner tuh. Jadi kita bener-bener menyesuaikan apa yang kita butuhkan dan alhamdulillahnya kita praktisi. Jadi kita ngerti yang dibutuhkan apa aja. Nah, kalau kita nggak praktikan kadang nggak tahu tuh. Nah, makanya kita praktisi ya, kita gabungin semua yang dibutuhkan jadi satu di Baleo Mall udah gitu. Itu pesan-pesan dari Gus saya ya, Gus Amin namanya. Nah, waktu di Pondok itu dia berpesan kan harus ada goals ya, atau batasan diri untuk masalah duniawi. Jadi kita biar ada batasan untuk kita kerja mati-matian ngejar dunia sampai kapan. Saya udah bikin plan ya untuk masa saya gitu. Nah, ada 2 plan, tergantung tembusnya yang mana duluan. Nah, yang pertama segi penghasilan. Umur saya kan 28 nih sekarang ya. Contohnya gini, saya pengen katakanlah nggak nambah bisnis, nggak mikirin bisnis terlalu mumet lagi sampai umur 30 gitu. Berarti kan limit saya 2 tahun lagi, Om. Nah, kalau 2 tahun ini nggak tembus uangnya, ya udah saya tetap berhenti gitu. Karena batasan saya di waktu kalau uang nggak tembus. Tapi kalau misalnya di umur 29 udah tembus uangnya, ya udah saya berhenti. Jadi kalau cepet-cepetan nih, kalau uangnya udah nyampe sebelum umur 30, ya berhenti. Tapi kalau uangnya belum nyampe, udah mentok umur 30, ya udah berhenti. Terus uangnya itu maksudnya gimana finansialnya ya, secara target saya itu gimana? Saya menyiapkan dana pensiun tapi bukan di program-program keuangan. Nah, jadi saya itu ngitung ketika saya berhenti di umur 30 nih, rata-rata orang Indonesia, mohon maaf ya, ini menurut saya pribadi ya, rata-rata umur orang Indonesia kan 30 sampai 60. Nah, otomatis saya menyiapkan biaya hidup saya umur 30 sampai 60. Biaya saya, gaya hidup saya dengan yang seperti ini yang biasa ya, nggak terlalu high banget gitu kan. Sama istri itu kali setahun kali 30. Jadi kan 31 sampai 60 dong. Yang kedua, pengen punya 5 anak. Saya kan target punya 5 anak nih. Biaya lahiran 5 anak berapa? Dari nyusu sampai dia bisa kerja sendiri anggap umur 20 tahun gitu. Terus biaya sekolah kali 5 kan anaknya. Dari PAUD sampai S1 biaya berapa? Terus biaya nikahan anak kali 5. Terus biaya cadangan ketika ada darurat macam-macam sesuatu terjadi gitu sekian. Nah, udah tak plot-plotin kayak gitu, totalnya berapa sekian, konversi jadi emas. Nah, jadi emas kenapa? Karena emas itu kan anti inflasi. Planning saya seperti itu. Jadi nggak begitu tinggi seperti teman-teman bisnis yang lain mungkin. Cuman itu menurut saya udah lebih dari cukup lah. Saya pengen mondok dari kecil. Waktu SMP gitu kan, bapak saya kan memaksa saya mondok, sampai gila-gilaan gitu kan. Tapi saya bandel banget kan, nggak mau sampai ngancem minggat tuh keluar rumah gitu kan. Udah saking bandelnya. Padahal adik-adik saya semua mondok, ya kan, saudara-saudaranya banyak yang mondok juga. Nah, alhamdulillah sholat bacaan masih bisa gitu kan, ngaji masih bisa. Tapi kan kayak kitab kuning untuk mempelajari macam-macam kan butuh ilmu khusus ya, dan itu nggak bisa dipelajari dalam waktu singkat. Kalau yang lain-lain rezeki mah insya Allah ngikut lah ya, kalau kita mau belajar terus ilmunya lah, ilmu basic di dalam diri dulu gitu. Jadi mondok itu penting menurut saya. Membuat
pengusaha itu mungkin lebih dewasa. Kalau misalnya kita lempeng-lempeng aja, mungkin kita nggak bakal belajar dan tidak bisa menghargai segala macamnya gitu kan. Tapi kalau kita naik pas turun itu kan kita banyak belajar tuh, jadi sadar, kayak diingetin gitu kan apa yang salah dan lain-lain kayak gitu. Jadi pengusaha itu pasti ngalamin gitu kan, dan itu sangat-sangat penting buat pengembangan pribadinya masing-masing. Jadi buat ilmu pengetahuan dan biar istilahnya kita bisa ngejaga diri lah, biar semakin belajar juga dan otomatis ilmunya pasti bakal bertambah. Walaupun sekarang udah mulai stabil ya, tapi merintisnya itu kan luar biasa. Aku nggak percaya sih kalau dia langsung berhasil gitu tuh. Kita jadi sukses, kita jadi orang yang sekarang luar biasa gitu ya. Itu kan pasti tahu segala macamnya, ilmu yang dia kuasai untuk bidang bisnis itu. Nah, dia tahu bidang bisnis itu, ilmu tentang bisnis itu dari mana? Kalau dia nggak belajar dari bawah. Nah, belajar dari bawah tuh pasti ada trial error, salah jalan. Oh, ternyata ini nggak bagus, lari ke sini gitu. Kalau langsung sukses nggak masuk akal menurut saya gitu. Jadi tetap wajib untuk tambah ilmu, karena menurut saya ketika kita baru merintis nih, terus kita nyoba, nah gagal, nah kita harusnya belajar dari kesalahan itu. Kenapa gagal nih, apa yang salah, dievaluasi, nanti kita melangkah lagi, gagal lagi, dievaluasi lagi. Nah otomatis kan makin lama gagalnya makin banyak, semakin banyak gagal semakin banyak belajar, semakin cepat bisa cepat sukses juga kayak gitu. Buat tambah belajar, tambah pengalaman sama mental, terutama ya mentalnya tuh biasanya orang-orang yang kaya sukses gitu ya, mentalnya tuh udah luar biasa. Yang baru merintis gitu pasti beda banget secara mental dan macem-macem gitu. Wong aku pernah dapat perbedaan gini nih, ketemu sama tetangga gitu kan, alhamdulillah sekarang udah pada menghargai ya kan. Cuman aku pernah nanya gini nih, pernah nggak kepikiran punya penghasilan 10 juta per bulan? Jawabnya tuh nyengir om, oh apa sih gitu, kayak apa sih gitu loh ya kan. Sekarang gini, mikir aja nggak pernah, gimana kita mau dapat kan gitu om, logikanya kan. Padahal ketika aku ngobrol sama teman-teman lingkup bisnis, ngobrolnya masa depan, planning setahun lagi, planning 2 tahun, planning 3 tahun. Lah, ini kebalikan. Ini nggak pernah mikir, ini mikir terus sampai jauh gitu kan. Nah, itu bedanya di situ tuh. Jadi mentalnya orang yang sukses itu pasti udah ngalamin banyak hal sehingga mentalnya bisa seperti itu dan cara berpikirnya seperti itu. Itu menurut saya. Nama saya Bung Afan, founder Baleo Mall. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depot sedia rasa. Bener kong? Busa ini khas ikan kutuk, ikan patin, ono ikan patin bareng. Ya. Ini original. Jos pokoknya jos. Sabar menanti. Judulnya sabar menanti. Kulo heran apa kok dinamakan botok sabar menanti ini, kenapa Bu? Suasana baru, menu baru, iki ono cumi. Budayanya kita itu udah mulai ke arah kebarat-baratan, seperti lagu-lagu, gaya hidupnya kehilangan jati diri gitu. Wong Jawa hilang Jawa nih. Maka dari itu, misal saya punya akun sosial media, saya itu selalu menonjolkan lagu-lagu Jawa, rumah-rumah Jawa, bahasa-bahasa Jawa itu saya insya Allah sangat menguasai.